diculik. Ya biasanya anak yang diculik itu nanti akan dibawa ke sarangnya wewe gombel itu. Nah, anak yang jadi target itu tidak melihat wewe gombel dengan sosok yang mengerikan. Jadi kadang dia bisa melihat itu jadi wanita cantik, atau dia bisa melihat itu sebagai ibunya atau keluarganya, kerabatnya lah, yang mengajak dia jalan-jalan. Jadi dikasih makan sama wewe gombelnya, kelihatannya makanan-makanan kesukaan anak ini, tapi ternyata itu kotoran manusia. Anjir. Kenapa dikasih kotoran manusia? Katanya untuk bikin anak itu nggak bisa bicara. Halo warga-warga Jakarta semua, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit, dan Bri Sena. Yes. Ya, kali ini kita mau bahas hantu yang sudah sering didengar. Apa itu? Nggak terlalu unik, tapi mungkin banyak dari kalian yang belum tahu lebih detail tentang hantu ini. Oke, berarti lo akan mendetailkan sosok hantu ini? Salah satu hantu yang cukup terkenal selain Miss K. Miss Ya, K. cewek juga, Oke. juga gitu. Siapakah dia? Penasaran? Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Di hantunya adalah depannya W. Wah. Wewe Gombel. Gombel ya, Wewe Gombel. Sering kan kalian dengar pasti. Mungkin waktu kalian kecil juga sering ditakut-takutin, awas diculik Wewe Gombel, Iya, culik benar. Wewe Gombel gitu ya. Karena memang kebetulan ada juga kepercayaan atau teori yang bilang ini sebenarnya cerita ini dibuat supaya anak-anak tuh nggak keluar malam-malam. Jadi sore-sore udah pulang karena nanti diculik sama Wewe Gombel. Yes. Nah, itu ada yang percaya kayak gitu juga. Jadi memang sengaja dibuat cerita tersebut. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini sebenarnya asal-usulnya adalah dari seorang wanita tua yang tinggalnya di Semarang, di daerah Gombel, Bukit Gombel. Tahu lagi gue. Ya, jadi tinggal di situ dulu dan dia memergoki suaminya selingkuh. Ya, wanita tua ini memergoki suaminya selingkuh dan tanpa ragu-ragu wanita ini membunuh suaminya. Wah, gila. Ya, karena dendam gitu kan ya, dan mungkin merasa sakit hati diselingkuhi langsung dibunuh nih. Rocker juga kan nih, wanita kan main bunuh aja. Terus udah ternyata ketahuanlah sama warga masyarakat Gombel ya di daerah situ. Nah, karena dikejar-kejar, takut kan, kabur kan si wanita tua ini, si yang membunuh suaminya ini. Akhirnya dia udah nggak tahu harus kemana lagi, dia bunuh diri lah. Pada akhirnya. Diduga itulah asal usul Wewe Gombel. Nah, Wewe Gombel itu selalu dibuat ceritanya kalau dia tuh suka menculik anak kecil. Benar. Ya, suka menculik anak kecil yang tapi dia menculik lalu merawatnya. Nggak disakitin, nggak dirawat katanya, karena katanya gini, ada teori yang bilang kenapa anak itu bisa diculik Wewe Gombel karena anak itu ditelantarkan oleh orang tuanya. Katanya begitu ya make sense sih. Misalnya tuh anak sampai sore masih di luar, berarti kan nggak dicariin sama orang tuanya, nggak diperhatiin ya, nggak diperhatiin, atau mungkin orang tuanya bodo amat, anak gue belum pulang bodo amat. Nah, makanya ada yang bilang begitu, ini Wewe Gombel akan mentargetkan anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Ya, diculik. Ya biasanya anak yang diculik itu nanti akan dibawa ke sarangnya Wewe Gombel itu. Nah, anak yang jadi target itu tidak melihat Wewe Gombel dengan sosok yang mengerikan. Jadi kadang dia bisa melihat itu jadi wanita cantik, atau dia bisa melihat itu sebagai ibunya atau keluarganya, kerabatnya lah, yang mengajak dia jalan-jalan. Pokoknya ngajak dia seneng-seneng lah. Anak itu otomatis namanya anak-anak pasti mau aja, pasti ikut-ikut aja. Ternyata sejak dibuatlah tidak sadar oleh Wewe Gombel itu, dan dia juga dikasih makanan-makanan enak.
Jadi nanti ada ceritanya juga nih, ada cerita yang gue baca, cerita kisah yang dialami di sebuah desa gitulah. Jadi dikasih makan sama wewe gombelnya, kelihatannya makanan-makanan kesukaan anak ini, tapi ternyata itu kotoran manusia. Anjir. Kenapa dikasih kotoran manusia? Katanya untuk bikin anak itu nggak bisa bicara. Oh gitu. Jadi bisu, katanya begitu dari teorinya. Ya, udah. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya anak-anak itu diculik wewe gombel, bisa balik lagi apa enggak? Ternyata bisa, ada caranya. Jadi ketika ketahuan diculik wewe gombel, misalnya memang udah beritanya udah terkenal lah bahwa ada wewe gombel misalnya gitu, caranya adalah seluruh warga harus muter-muterin area desa tersebut. Dan area yang diduga adalah sarang wewe gombel biasanya di pinggir sungai, di pepohonan, di pohon ini, biasa pohon bambu. Tuh. Dan sambil mukul-mukulin perabotan rumah, panci, pakai sendok, jadi bikin suara gaduh. Katanya wewe gombel tidak suka dengan suara yang gaduh. Nah, kalau udah wewe gombel udah kebisingan gitu, mungkin akhirnya anak itu nanti akan muncul sendiri. Nah, jadi ada ceritanya, langsung kita ke cerita ya. Jadi ada seorang anak kecil perempuan yang bermain sore lah biasa, petak umpet gitu ya. Nah, tiba-tiba yang lain udah pada pulang, anak ini belum pulang. Ya, nah udah deh, warga kan langsung curiga, jangan-jangan anak ini diculik oleh wewe gombel. Ternyata udah nih orang tuanya langsung bingung dan akhirnya dia lapor ke Pak RT. Pak RT minta tolong Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, oh gini caranya, suruh ambil semua perabotan yang ada di rumah bapak ibu sekalian, mau panci, mau penggorengan, pokoknya yang bisa kalau dipukul menimbulkan suara gaduh, berisik. Ya udah, akhirnya seluruh warga bawa apa aja diambil, sama pentungan pokoknya buat mukul barang itu, dan mereka muter-muter sambil tang sambil manggil nama anak tersebut. Nggak berapa lama mereka warga muter-muter, tiba-tiba ada kedengaran suara anak kecil nangis di atas pohon tinggi gitu, aduh nama pohonnya lupa lagi. Ya pokoknya di atas pohon, anak itu nangis. Nah udah, akhirnya dideketin sumber suara, ketemulah anak itu memang lagi ada di atas pohon. Diturunin, akhirnya pas udah sampai, anaknya ditanyain, kamu kemana? Kenapa kamu bisa di atas pohon? Nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Akhirnya di dekat pohon itu, di bawahnya tuh ada kayak daun pisang, isinya tuh kayak kotoran-kotoran gitu, udah ada belatung-belatungnya. Diduga anak itu dikasih makan ini. Kotoran-kotoran yang di bawah pohon itu oleh wewe gombel tersebut. Anak itu tentu saja nggak sadar melihat itu adalah makanan kesukaannya. Udah, akhirnya dikasih minum, didoain segala macam. Akhirnya dia bisa ngomong lagi anak itu, dan dia cerita bahwa tadinya aku diajak ibu. Dia bilang ibu yang ngajak aku pergi ke pasar untuk beli makanan, beli mainan. Dia bilang gitu. Tapi ternyata bukan ibunya yang ngajak. Ternyata dia diculik wewe gombel. Nah, wujudnya wewe gombel itu kayak apa? Lu pasti tahu kan? Dia adalah wujudnya nenek tua yang punya payudara panjang gitu kan. Ya, lebar gitu, dan sosoknya digambarkan selalu seperti itu. Nah, lu pernah dengar nggak namanya kalong wewe? Kalong wewe. Pernah dengar, gue tahu. Kolong wewe itu kadang-kadang orang sama-samain sama wewe gombel. Padahal beda ya? Padahal beda, dari namanya aja gue udah beda. Wewe gombel sama kalong wewe. Kalong wewe, jadi kalau wewe gombel itu tadi, asal-usul yang tadi gue jelasin, dia adalah seorang wanita tua yang mau bunuh suaminya, akhirnya dia bunuh diri dan jadi sosok menyerupai wewe gombel tersebut. Kalau kalong wewe itu siluman kalong. Kalong itu kan kelelawar, codot. Iya, jadi dia siluman. Tapi memang sama-sama suka menculik anak. Gitu, tapi ini adalah dua bentuk sosok yang berbeda. Ya, yang satu wewe gombel, yang satu siluman siluman kelelawar. Gitu. Jadi jangan, kalau wewe gombel dari desa gombel, kalau wewe ya siluman aja. Gitu. Jadi beda, guys. Jadi jangan disamain. Tapi ini ya, berarti make sense sama yang cerita lo tadi ya. Dia dikasih kotoran, biar dia nggak bisa. Biar dia nggak bisa ngomong. Pas ditemuin baru kasih minum. Pas ditemuin pasti nggak bisa ngomong. Ya mungkin karena shock gitu ya. Gue nggak pernah tahu sih kan, shock atau saking ketakutannya sampai
mendem Iya, gitu ya, iya, akhirnya dia nggak bisa ngomong. Ketika dia udah mulai rileks, udah ketemu keluarganya, udah merasa aman lagi, baru dia bisa ngomong. Oke. Wewe Gombel. Jadi ini sebenarnya banyak ada pesan moralnya juga ya. Jadi buat para orang tua tuh ya, lebih baik kalian jaga anak kalian baik-baik ya, perhatikan anak kalian, pantau terus mainnya sama siapa, mainnya kemana, jangan sampai tragedi Wewe Gombel ini terjadi kepada anak kalian. Walaupun kita belum tahu ya kebenaran ini benar atau enggak. Tapi konon kenapa sih dibikin cerita Wewe Gombel ini, karena zaman dulu ya. Itu masih nggak kayak perkotaan kayak kita sekarang ini. Jadi rumah-rumah itu masih ada di tengah hutan, masih ada jarang-jarang, masih deso, dan banyak hewan buas, macan gitu-gitu, ular. Makanya disarankan anak-anak jangan ada di luar malam-malam, takutnya diterkam hewan buas. Makanya dibuatlah cerita Wewe Gombel ini. Itu logis ya. Itu teorinya. Tapi Wewe Gombel itu ada atau enggak, kalian aja yang jawab di komen. Setuju. Tapi faktanya nih ya, kata nyokap gue pernah hilang loh waktu kecil, seumur 5 tahun 4 tahun lah. Lu hilang? Iya. Terus lu inget ya? Jadi gini, nggak ada ingatan sama sekali. Jadi ceritanya gue habis mandi, udah rapi lah, sore udah mau maghrib gitu. Gue tuh main di, ini ada tempat sampah kata nyokap. Gue main sekitar situ. Nyokap gue tahu gue main di situ. Udah mau maghrib, dicariin gue, dipanggil. Dit, nggak ada. Gue nggak ada di situ. Satu kampung heboh tuh waktu itu gue. Nyariin aku. Nyokap gue padahal udah muterin situ tempat. Wah, nyari kemana. Udah lama bingung kan. Tahu-tahu di keputusasaan nyokap, keputusan mereka itu, gue ada di situ. Di tempat yang tempat sampah itu? Deket tempat sampah itu. Lagi ngapain? Lagi main aja, pengen duduk gitu. Kata nyokap, kata bokap. Padahal dicariin berapa lama? Udah lama 1 jam lebih. Buset. Apakah lu ternyata korbannya Wewe Gombel? Gak tahu, nah masalahnya itu gak ada di ingatan gue. Iya. Kata nyokap, ya kali diculik kali orang. Mau muter kata nyari, kamu di situ nggak ada. Tahu. Tapi lu masih 4 tahun juga kali ya, jadi lu belum ngerti kali. Iya, makanya itu gue nggak ada di ingatan gue. Gitu. Makanya kalau mungkin ya kayak gitu kali ya. Bisa jadi guys. Mungkin sebenarnya anaknya mungkin bahkan nggak inget apa-apa. Iya, ya, itu bisa dia. jadi kan. Gitu. Jadi saya adalah salah satu korban. Salah satu korban Wewe Gombel adalah Adit guys. Apakah kalian juga korban Wewe Gombel? Komen di bawah, DM Instagram kita. Mau cerita di studio ini boleh banget. Seneng banget kita malahan ya bisa dengerin cerita kalian yang punya pengalaman horor secara langsung. DM aja Instagram. Nanti akan kita follow up. Jangan lupa like, share, dan komen video kita supaya kita bisa terus semangat bikin video-video dan mengundang narasumber yang seru-seru, mantap. Seru-seru. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Sampai jumpa dan bye-bye.